Huhu, kembali lagi bersama Mimin di sini. Akagami no Sans, karakter yang sudah diperlihatkan pada chapter awal. Namun, masih banyak misteri yang belum dijelaskan oleh Oda Sensei tentang orang yang satu ini. Dari segi kekuatan, cara ia bertarung, atau tujuan sebenarnya dari Akagami menjadi seorang bajak laut. Bahkan hingga ribuan chapter, Sans hanya diperlihatkan beberapa kali, seperti saat Luffy mendapatkan bounty pertamanya. Itu pun hanya beberapa menit pada animenya. Meskipun terasa cukup singkat, akan selalu menarik membahas kemunculan Akagami no Sans. Pada chapter 907, kita diperlihatkan Sans yang merupakan seorang bajak laut menemui para Gorosei di tanah Marijoa. Itu pun hanya satu panel saja. Ya, dari panel tersebut terdapat informasi yang diberikan oleh Oda Sensei tentang pergerakan dari si rambut merah. Jika diperbolehkan, di sini Mimin akan sedikit berpendapat tentang Sans yang menemui Gorosei. Pada panel tersebut, diperlihatkan kedatangan Sans dan sepertinya bukan karena undangan dari para Gorosei. Di sini terlihat salah satu Gorosei tidak menyukai kedatangan Sans di tengah berlangsungnya rapat referee. Namun sepertinya para Gorosei tidak dapat mengabaikan kedatangan Sans yang begitu tiba-tiba. Kemudian yang cukup menarik adalah Sans datang untuk membahas tentang seorang bajak laut. Ya, dari panel tersebut, Oda Sensei berhasil membuat para pembaca bertanya-tanya. Lalu, Oda Sensei pergi dan membahas kejadian di luar rapat referee. Dua pertanyaan umum tentang Sans yang menemui Gorosei. Untuk yang pertama, siapa bajak laut yang dibahas oleh Akagami dengan para Gorosei? Ya, Mimin bisa katakan bahwa bajak laut yang dibahas oleh Sans adalah Kurohige. Ada beberapa dasar yang menurut Mimin, Kurohige menjadi kemungkinan terbesar bajak laut yang dibahas oleh Sans dengan para Gorosei. Sans datang menemui Gorosei dengan tiba-tiba. Bahkan Sans tidak memperdulikan rapat referee, di mana angkatan laut tengah berkumpul untuk melindungi jalannya referee. Sans adalah orang yang mengawasi pergerakan dari Kurohige, bahkan sebelum Kurohige mendapatkan gelar sebagai Yonko. Seperti saat Sans datang menemui Shirohige Oyaje untuk menghentikan es yang saat itu pergi mengejar Kurohige. Sans sepertinya tahu apa yang akan terjadi jika es berhadapan dengan Kurohige. Chapter 907. Ya, ini adalah kejadian yang sama seperti sebelumnya ketika Sans menemui Shirohige untuk menarik mundur port gas di Ace. Untuk pertanyaan kedua, mengapa Sans menemui Gorosei? Selain untuk membahas seorang bajak laut, ya, mengapa Sans menemui para Gorosei? Secara logika, Sans adalah seorang bajak laut. Bajak laut adalah musuh dari pemerintah dunia. Sebelum Mimin membahas lebih jauh tentang ini, kita harus mundur ke Ark Whole Cake Island. Di sini terdapat beberapa fakta menarik untuk menjawab kenapa Sans sebagai Yonko bertemu dengan pimpinan pemerintah dunia. Pada Ark Whole Cake Island, Big Mom yang menyelenggarakan pesta pernikahan puding Chuan mengundang salah satu CP0 bernama Stussy, di mana CP0 adalah pasukan khusus di bawah perintah dari para kaum naga langit dan para Gorosei. CP0 juga diperlihatkan di Wano Kuni yang bekerja sama dengan Kaido melalui Shogun Orochi. Bisa dikatakan bahwa bajak laut sekelas Yonko juga menjalin hubungan dengan pemerintah dunia. Ya, Mimin rasa Sans juga memiliki hubungan dengan pemerintah dunia. Namun untuk Kurohige, Mimin agak sedikit ragu jika Kurohige memiliki hubungan dengan pemerintah dunia.
Yonko dan pemerintah dunia bekerja sama dengan tujuan yang sama, yakni untuk menciptakan keseimbangan bagi dunia One Piece. Dengan adanya bajak laut sekuat Yonko dan kekuatan besar angkatan laut, maka terciptalah suatu keseimbangan antara baik dan jahat. Seperti yang pernah dijelaskan oleh kakeknya Luffy, yakni Monkey D. Garp. Walaupun dalam cerita One Piece, kita belum diperlihatkan secara jelas pihak mana yang baik dan yang buruk, pemerintah dunia atau para bajak laut. Kurohige adalah salah satu faktor yang dapat menghancurkan keseimbangan tersebut. Kurohige kini memiliki kemampuan Gura-Gura no Mi milik Shirohige. Gura-Gura adalah salah satu kekuatan yang dikatakan mampu menghancurkan dunia. Dan masih menjadi sebuah misteri bagaimana Kurohige mampu melandmark dua kemampuan buah iblis dalam satu tubuhnya. Shanks yang menemui Gorosei ingin memberikan informasi tentang pergerakan dari Kurohige. Shanks mengetahui bahwa keseimbangan dunia kini perlahan mulai runtuh. Seperti dengan terbentuknya aliansi antara kedua Yonko, yaitu Big Mom dan Kaido. Untuk menghadapi seorang Yonko saja, pemerintah dunia harus menggerakkan kekuatan penuh markas besar angkatan laut. Dengan perang Wano yang saat ini sedang terjadi, ya Kurohige mungkin akan mengambil keuntungan dari perang tersebut, seperti yang ia lakukan saat di Marineford. Bahkan akan jauh lebih buruk jika Kurohige datang ke Wano Kuni untuk menghabisi dua Yonko sekaligus. Maka pada chapter 1028, Rob Lucci mengatakan kepada anggota CP0 yang ada di Onigashima bahwa ia mendapat perintah langsung dari atasannya, yaitu adalah perintah dari para Gorosei. Menurut Mimin, pergerakan pemerintah dunia yang menuju Wano Kuni adalah hasil dari diskusi antara Shanks dan Gorosei. Shanks mungkin menyarankan pemerintah dunia untuk melandmark Wano Kuni. Mungkin Shanks masih belum mengetahui tentang keberadaan Momonosuke yang berhasil selamat dari kejadian 20 tahun yang lalu. Dengan begitu, jalan yang paling masuk akal adalah melepaskan belenggu seorang Yonko di Wano Kuni dengan pemerintah dunia yang menguasai negeri Wano jika Kaido berhasil ditumbangkan, atau setidaknya menghentikan perang yang terjadi di Wano Kuni. Dengan kedatangan pemerintah dunia di Wano Kuni, mungkin Kurohige akan menghentikan niatnya untuk mengacau di Wano Kuni. Ya, Mimin rasa ini cukup untuk menjawab tentang Shanks yang menemui para Gorosei. Gimana pendapat kalian? Jika kalian bersedia, Mimin harap kalian mau mendukung channel ini agar menjadi lebih baik dari sebelumnya.